Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 1 mata pelajaran informatika, yaitu tentang jaringan komputer atau internet. Nah, kita mulai ya. Jangan lupa disiapkan bahan ajarnya agar kalian bisa lebih paham tentang materi jaringan komputer. Nah, yang pertama kita akan membahas 5 materi di bab 1 ini. Yang pertama mengenai pengenalan jaringan, yang kedua tentang jenis-jenis jaringan, ketiga desain awal jaringan, yang keempat koneksi internet melalui jaringan kabel dan nirkabel, dan yang kelima enkripsi data. Tapi nanti kita untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas 3 materi dulu ya. Materi 1, 2, dan 3, pengenalan jaringan, jenis-jenis jaringan, dan desain awal jaringan. Untuk materi yang keempat dan kelima akan kita bahas minggu depan. Oke, kita mulai untuk yang pengenalan jaringan. Pengenalan jaringan di sini pengertian dari jaringan adalah kumpulan komputer yang saling berhubungan dan memungkinkan pemakaian sumber daya dan komunikasi data secara bersamaan. Jadi bisa berbagi informasi ya. Kemudian untuk manfaatnya di situ ada diberikan contoh 4 manfaat: membagi sumber daya atau berbagi informasi data ya, reliabilitasnya tinggi, tingkat kepercayaannya ya, validitas juga. Kemudian menghemat biaya, kita tidak perlu datang langsung ke lokasi. Sarana komunikasinya juga bagus. Kalau sekarang ini banyak sekali sarana komunikasi melalui jaringan komputer ya. Ada WA, video call, email, Twitter, macam-macam media sosial itu termasuk dalam sarana komunikasi. Kemudian yang berikutnya istilah yang akan kita sering pakai dalam belajar jaringan ini. Yang pertama istilah yang paling sering adalah server. Server adalah komputer yang berperan memberikan atau mengirim layanan. Kebalikannya dari server itu klien. Klien adalah komputer yang berperan menerima atau meminta layanan. Nah, ini kalian harus bisa membedakan antara fungsi server dan fungsi klien atau klien. Server itu bertugas memberikan layanan, sedangkan yang klien itu menerima layanan. Oke ya, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis jaringan. Di sini ada 5 macam jenis jaringan, ada LAN, MAN, WAN, intranet, dan internet. LAN di sini adalah Local Area Network, kepanjangan dari Local Area Network, mencakup wilayah yang kecil atau sempit, seperti satu gedung, satu kantor, atau satu rumah. Nah, area Wi-Fi hotspot itu yang dicontohkan LAN itu adalah komputer-komputer yang ada dalam wilayah hotspot. Jadi hanya pada satu lokal saja. Ya. Kemudian yang kedua, MAN, kepanjangan dari Metropolitan Area Network. Ini kalau MAN ini sedikit lebih besar daripada LAN, lebih luas. Kalau LAN tadi hanya satu gedung atau satu ruangan saja, sedangkan kalau MAN itu bisa mencakup satu kota. Jaringan yang menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota. Ini bisa masuk dalam jaringan MAN. Nah, agak lebih besar lagi dari MAN, ada jaringan WAN atau Wide Area Network. Ini kalau tadi MAN itu dalam satu kota, kalau WAN itu antar kota. Antar kota atau antar negara, tapi
belum mencakup semua negara di dunia. Jadi mungkin ya satu benua atau satu negara itu bisa ya. Itu yang one. Kemudian yang keempat itu ada intranet. Intranet kepanjangan dari intra connected networking. Itu jaringan komputer yang hanya diperuntukkan atau dapat diakses oleh satu pihak saja. Contohnya, tiap perusahaan pasti mempunyai satu jaringan sendiri. Misalnya Telkom, jaringan Telkom pasti ada yang hanya bisa diakses oleh orang-orang Telkom itu sendiri. Jadi orang luar tidak bisa masuk ke jaringannya. Itu contohnya, hanya pihak Telkom saja yang bisa masuk. Itu yang intranet ya. Yang terakhir itu ada internet. Internet atau kepanjangan dari interconnected networking. Jaringan komputer yang mencakup area di seluruh dunia. Nah, ini yang memungkinkan semua orang di belahan bumi dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan mudah. Ini yang biasa sekarang kalian pakai di HP kalian, fasilitas yang kalian pakai, bisa mencari informasi dari negara manapun itu masuk dalam jaringan internet. Nah, berikut contoh-contoh atau gambar dari masing-masing jaringan. Yang pertama adalah jaringan LAN, Local Area Network. Nah, ini dalam satu gedung itu bisa menghubungkan beberapa ruangan. Jaringan yang bisa menghubungkan antar ruangan atau antar komputer dalam satu ruang, itu LAN ya. Berikutnya ada MAN. MAN itu jaringan komputer dalam satu kota. Contohnya itu kantor cabang bank-bank itu bisa. Terus lanjut, berikutnya ada WAN, Wide Area Network. Nah, ini jaringan komputer antar kota dalam satu negara. Berikutnya ada internet. Internet ini menghubungkan komputer-komputer dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Gitu ya. Lanjut, berikutnya materi yang ketiga tentang desain awal jaringan. Nah, ini juga ada beberapa hal yang harus kita pelajari dalam desain awal jaringan ini. Ada topologi jaringan, tipe jaringan, tipe jaringan, protokol jaringan atau aturan, kemudian ada IP address atau alamat jaringan, dan yang terakhir tentang domain name system atau DNS. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu topologi. Pengertian topologi itu adalah cara untuk menghubungkan atau teknik membuat suatu jaringan. Ada beberapa topologi. Yang pertama itu topologi jaringan bus ya. Hanya menggunakan satu jalur kabel sebagai media transmisi. Sesuai di gambar itu kalian bisa lihat. Untuk keterangan rincinya ada di bahan ajar kalian ya. Kemudian yang kedua, topologi jaringan star. Nah, topologi jaringan star ini antara komputer yang berkomunikasi langsung melalui sentral atau hub. Data dikirim dari komputer ke sentral, baru kemudian diteruskan ke komputer yang lain. Ini. Kemudian yang ketiga itu ada topologi jaringan ring. Ring ini membentuk ring atau cincin ya, untuk lingkaran. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya ini juga sudah ada di bahan ajar semua. Topologi jaringan mesh, semua komputer terhubung secara sentral, semua sentral terhubung secara penuh. Nah, ini tipenya ya.
Kemudian untuk yang tipe jaringan tadi ya, yang tipe jaringan itu ada jaringan peer to peer dan jaringan client server. Nah, jaringan peer to peer ini jaringan di mana setiap komputer yang terhubung itu dapat saling berkomunikasi secara langsung tanpa perantara. Jadi tidak ada komputer yang berperan sebagai klien atau komputer yang berperan sebagai server. Semua bisa langsung berhubungan tanpa ada pengendali atau pembagian hak akses. Bisa langsung connect. Ini yang jaringan peer-to-peer ya. Nah, ini lebih jelasnya. Setiap komputer dalam jaringan peer-to-peer mampu berdiri sendiri, sekalipun komputer yang tidak bekerja atau beroperasi. Masing-masing komputer tidak terikat dan tidak tergantung pada komputer yang lain. Komputer yang digunakan pun bisa beragam dan tidak harus setara. Speknya bisa tidak sama. Karena fungsi komputer dan keamanannya diatur dan dikelola sendiri oleh masing-masing komputer, itu tipe jaringan peer-to-peer. Sedangkan kalau tipe jaringan client server, sesuai namanya ini di sini ada jaringan yang membutuhkan komputer yang bertindak sebagai server dan ada komputer yang bertindak sebagai klien. Jadi semua lalu lintas data harus melalui komputer server. Tadi di depan sudah dijelaskan, yang dimaksud dengan server itu adalah komputer yang berperan untuk mengirimkan layanan atau memberikan layanan, sedangkan klien adalah komputer yang berperan untuk menerima layanan. Nih, lebih jelasnya perbedaan antara tipe jaringan client server atau client server dengan peer-to-peer. Kalau yang client server, di situ kalian lihat semua lalu lintas data harus melalui server. Komputer server itu adalah komputer yang berada di tengah. Jadi tidak bisa langsung server langsung berhubungan, tidak bisa. Harus melalui klien langsung berhubungan, tidak bisa, harus melalui server. Nah, sedangkan kalau peer-to-peer itu bebas, bisa langsung berhubungan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Itu ya, untuk tipe jaringan. Berikutnya mengenai protokol jaringan. Protokol itu suatu aturan standar yang digunakan untuk mengatur atau mengizinkan terjadinya suatu hubungan komunikasi dan pemindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Itu protokol kesehatan, protokol jaringan ya. Yang protokol jaringan, nah ini tadi yang ketiga, protokol jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah IP address. Ini untuk protokol jaringan, bisa kalian baca di di bahan ajar kalian yang lebih jelasnya. Kemudian yang IP address itu alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Ini penjelasannya rincinya itu sudah ada di bahan ajar. Bisa kalian pahami, baca. Nanti kalau belum jelas bisa WA Bu Enti sendiri, WA Japri. Yang belum jelas yang bagian mana. Sama domain name system. Nah, ini juga sudah ada di situ. Nanti kalian baca, pahami. Yang belum paham, tanyakan ke Bu Enti. Nah, itu ya. Untuk bab 1 ini kita pelajari sampai materi yang ketiga dulu. Untuk yang materi keempat, koneksi internet sama enkripsi data,
akan kita pelajari minggu depan. Ya. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.